Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Remuran Siki Provinsi Papua Barat melakukan penanaman mangrove di Kampung Usili, Kelurahan Malasom, Distrik Aimas sebagai program percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove yang ada di Papua Barat dengan melibatkan masyarakat sekaligus memberikan insentif kepada mereka sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut terangkum dalam paket daerah membangun berikut ini. Tuhan telah memberikan segala sesuatu itu ada, dan bagaimana kita mengelolanya, jangan kita merusak. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Remuran Siki Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kehutanan Wilayah 9 Sorong melakukan kegiatan penanaman atau rehabilitasi hutan mangrove melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan melibatkan warga masyarakat Kampung Usili, Kelurahan Malasom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong yang berlangsung Kamis 29 Juli. Menurut Kepala Balai BPD ASHL, Giri Suryanta, saat dihubungi melalui saluran teleponnya dari Manokwari menyatakan kegiatan ini merupakan rangkaian program penanaman mangrove yang dilakukan di 8 kabupaten kota di Papua Barat di masa pandemi COVID-19 dengan melibatkan warga masyarakat untuk terlibat secara langsung sehingga akan mendapat upah. Dengan target yang diberikan pusat yaitu 1.500 hektar yang tersebar di 8 kabupaten tersebut, dan ini juga sekaligus merupakan percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir yang diprogramkan pemerintah pusat. Penanaman mangrove yang ada di Kabupaten Sorong merupakan salah satu rangkaian dari penanaman mangrove yang ada di kabupaten lain. Kabupaten lain itu seperti di Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Tambrau, kemudian Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Wundama. Ya, jadi ada kurang lebih 7-8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Dengan berapa hektar nih Bapak, total hektar ya. Sejarah Papua Barat? Ya, total dari rancangan pusat melalui balai kami itu kita targetkan 1.500 hektar. 1.500 hektar yang tersebar di 8 kabupaten tersebut. Ini merupakan percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove yang ada di Papua Barat sekaligus memberikan insentif kepada masyarakat pesisir guna menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19. Jadi di satu sisi kita memperbaiki ekosistem mangrove, di sisi lain kita memberikan insentif sesuai dengan peraturan, ya, tentunya insentifnya. Artinya pembinaan kepada masyarakat lewat kelompok-kelompok ini, Pak? Ya, sekaligus juga kita memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui masyarakat untuk berkelompok.
dalam menyelesaikan pekerjaan sekaligus mendapat insentif dari pemerintah pusat. Satu rangkaian utuh yang namanya prakondisi, kemudian perencanaan, kemudian pendampingan, kemudian penanaman, dan nanti adalah monitoring dan evaluasi. Jadi itu merupakan satu rangkaian utuh yang ditujukan kepada masyarakat dan itu dibantu oleh pemangku kawasan. Pemangku kawasan di sini adalah ibu bapak yang ada di KPH maupun di CDK, maupun juga yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Ini rata-rata kita menggunakan pola pengkayaan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah enrichment planting. Jadi pengkayaan itu 1.000 sampai 3.000 batang per hektar. Tinggal dikalikan saja Mas. Kurang lebih target 1.500 hektar kali 1.000 sampai 3.000 batang. Jadi kurang lebih 1,5 juta sampai dengan 4,5 juta batang. Jadi memberikan insentif kepada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian dan pemulihan ekosistem mangrove yang ada di Papua Barat, khususnya lokasi-lokasi yang rawan terhadap abrasi, terhadap intrusi air laut, dan bahkan terhadap banjir rob yang ada di pesisir Papua Barat, seperti di Kota Sorong. Itu kita tanam 3-5 hektar yang berada di ujung bandara. Karena komunitas masyarakat di situ menyebutnya mangrove adalah mangi-mangi. Dulu mangi-mangi di situ lebat, sehingga agar nanti tidak terjadi abrasi terhadap landasan pacu maupun kompleks bandara yang ada di Kota Sorong. Harapan kami yang pertama kepada pemangku kawasan, baik KPH maupun CDK maupun Dinas, agar kelompok ini nanti tetap dibina, karena masyarakat adalah masyarakat dari pemangku kawasan, masyarakat dari kabupaten kota, agar senantiasa dibina, baik menggunakan pendanaan APBN, APBD maupun pendanaan swasta yang dianggap sah. Kemudian yang kedua, sekiranya nanti ada beberapa populasi ataupun komunitas mangrove yang bagus untuk sebagai peningkatan ekonomi masyarakat, bisa diberdayakan melalui beberapa inisiatif kegiatan. Misalnya pengolahan hasil hutan bukan kayu, seperti buah, seperti daun. Kemudian bisa juga untuk ekowisata. Ekowisata yang sekiranya bisa menambah PAD bagi daerah maupun komunitas masyarakat setempat. Sebagai Kepala Dinas Kehutanan Wilayah 9 Sorong, Helena Homer meminta masyarakat tidak melihat ini sebagai sebuah program semata, namun mereka juga diminta untuk menjaga hutan mangrove dengan tidak menebang, tetapi ikut menjaga dan memelihara sehingga akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Proyek ini langsung dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dalam hal ini Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang terpusat di Jakarta. Untuk itu, saya harap Bapak Ibu sekalian, setelah kita menanam mangrove ini di areal, Bapak Ibu sekalian akan mengembalikan manfaat dan fungsi mangrove itu, ya.
Dan kita harus bersama-sama bekerja sama untuk menjaga, menumbuh besarkan tanaman ini. Kalau misalnya aktivitas Bapak dan Ibu sekalian yang melakukan penggalian batu di sekitar di sini, di areal mangrove yang sudah ditanami, saya mohon dengan kasih Kristus, kalau kita sebagai orang yang percaya, kita harus percaya itu bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatu itu ada. Dan bagaimana kita mengelolanya, jangan kita merusak, kita harus menjaga, kita harus menumbuhkan. Apalagi ini sudah, bagaimana kita sudah rusak baru kita mau merehabilitasinya ulang ya. Untuk itu saya mohon jangan hanya sekedar seremonial yang hanya kita tanam saja, sekedar proyek, tapi mari kita sama-sama menjaga, melestarikan, menumbuh besarkan mangrove ini ya. Untuk ke depan nanti 10-30 tahun yang akan datang, manfaat dan fungsi mangrove ini akan kembali seperti sedia kala. Mewakili warga masyarakat, Nimrod Keramu selaku Ketua RT 1 RW 10 Kelurahan Malasom, Distrik Kaimas, mengaku sangat berterima kasih untuk program padat karya ini karena akan mengembalikan fungsi mangrove sehingga akan memberi manfaat bagi masyarakat. Sementara memang di daerah wisata, jadi mereka babat ini tidak ada pohon yang berdiri. Sudah jangkauan sehingga bisa melewati padat karya mangrove ini, membantu kami warga akan memelihara dan kami bisa mendapat hasilnya. Dari sini mungkin dapat ikan, udang bisa di tempat ini. Kasih Perencanaan CDK Wilayah 9 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sartei Sagrim menyatakan di Kabupaten Sorong terdapat 4 blok, yaitu di Maibo 4 hektar, Usili 120 hektar, Yiusili Kek 100 hektar, di mana program padat karya ini melibatkan langsung masyarakat. Kami di Kabupaten Sorong ada 4 blok, yaitu blok di Maibo itu 50 hektar dengan jumlah pengkayaan 3.000 per hektar. Di Usili 120 hektar dengan tingkat pengkayaan 3.000 juga per hektar. Nah di New Usili Kek itu ada 100 hektar di sana juga. Nah jadi semua sudah terlaksana dengan baik dan telah selesai. Yang tadi hari ini sebenarnya disiapkan lokasi ini untuk acara puncak Hari Mangrove Sedunia, kemungkinan waktu itu dipusatkan di Sorong. Namun karena COVID, PPKM level 4 yang ditetapkan pemerintah, akhirnya kegiatan ini ditunda dan dibatalkan. Menurut Sartei Sagrim, kegiatan ini direncanakan melibatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun karena situasi pandemi COVID, sehingga dilakukan sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga diikuti oleh semua masyarakat. Akhirnya kami akhiri laporan daerah membangun kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.